Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lida Nurardah. Di sini saya akan membahas tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dalam materi ini, hal-hal yang saya bahas tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ada pengertian, karakteristik, dan juga ciri-ciri. Yang pertama ada pengertian. Nah, di pengertian ini, para ulama mengemukakan 3 perspektif dalam mendefinisikan terminologi Makkiyah dan Madaniyah. Ketiga perspektif itu adalah masa turun, tempat turun, dan juga objek pembicaraan. Yang pertama ada perspektif masa turun. Perspektif masa turun ini menjelaskan bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, meskipun bukan turun di Makkah. Dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah meskipun bukan turun di Madinah. Yang kedua ada perspektif tempat turun. Perspektif tempat turun menjelaskan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekkah dan sekitarnya seperti di Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sul'a. Dan terakhir ada perspektif objek pembicaraan. Perspektif objek pembicaraan menjelaskan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab. Ini kitab ya, bukan jitab. Mohon maaf, saya ada typo. Bagi orang-orang Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Lanjut, ada karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama merumuskan 2 pedoman dasar dalam menentukan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, metode Sima'i Naqli atau penukilan riwayat, dan yang kedua ada metode qiyasi ijtihadi. Ini qiyasi ya, bukan qiyas. Mohon maaf, saya ada typo lagi. Yang pertama ada metode Sima'i Naqli. Metode Sima'i Naqli ini didasarkan atas riwayat sahih dari para sahabat yang hidup dan yang mempelajarinya pada saat turunnya wahyu itu. Selain itu, juga para tabi'in yang mempelajari Al-Quran dari para sahabat dan mendengarnya dari mereka tentang hal ihwal turunnya wahyu itu. Lalu, metode qiyasi ijtihadi. Metode qiyasi ijtihadi merupakan langkah lanjutan dari metode pertama, yaitu ketika sudah tiada lagi riwayat yang menjelaskan apakah suatu surat ayat termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Metode ini didasarkan pada penalaran terhadap ciri-ciri khusus yang terdapat pada ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang telah diketahui melalui riwayat yang sahih. Kemudian apabila dalam satu surat yang belum teridentifikasi jenisnya terdapat ciri-ciri yang sama seperti ayat Madaniyah, maka disebut Madaniyah ataupun sebaliknya. Lanjut, ada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ada ciri-ciri dari surah Makkiyah. Ciri-ciri surah Makkiyah ini yang pertama ada mengandung ayat sajadah. Nah, apa sih ayat sajadah itu? Ayat sajadah adalah ayat tertentu yang terdapat dalam Al-Quran yang apabila didengarkan secara sengaja maupun tidak sengaja, maka pendengarnya dianjurkan untuk bersujud. Contoh-contoh beberapa ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama ada Quran Surah Al-A'raf ayat 206, An-Nahl ayat 149, dan Al-Isra ayat 107. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu terdapat seruan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ini yang ada surah yang ada di gambar ini bisa kita lihat di Quran Surah Yunus ayat 57 ya. Lalu, ciri yang ketiga ada terdapat lafal kalla. Kalla layumbadanna fil hutamah.
ini surah yang ada di dalam gambar ini terdapat dalam Quran Surah Al-Humazah ayat 4. Lalu ciri-cirinya lagi ada mengandung kisah nabi-nabi terdahulu. Salah satu contoh surahnya ada ada dari Quran Surah Al-A'raf. Quran Surah Al-A'raf ini di dalamnya ada terkandung kisah Nabi Adam dengan iblis, kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, dan kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya. Lalu ciri-cirinya lagi ada semua atau sebagian besar surahnya diawali huruf tahaji seperti Hamim, Nun, dan Qaf. Ciri-ciri surah Makkiyah dapat diidentifikasi melalui tema yang dibicarakan, antara lain yaitu ajaran tauhid kepada Allah, kisah-kisah umat terdahulu, ayat-ayatnya dan suratnya pendek, dan perumusan dasar-dasar hukum syariat dan akhlak mulia. Nah, di sini kita masuk lagi ke ciri-ciri surah Madaniyah. Ciri-ciri surah Madaniyah diantaranya berisi kewajiban atau had, terdapat dialog dengan ahli kitab, dan sebagian surah dan ayatnya panjang-panjang. Ciri-ciri surah Madaniyah dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama berisi hukum pidana, warisan, hak-hak, perdata, dan peraturan yang berhubungan dengan perdata serta kemasyarakatan dan kenegaraan termasuk Madaniyah. Yang kedua mengandung izin untuk berijtihad, urusan-urusan perang, hukum-hukumnya, perdamaian dan perjanjian, itu termasuk Madaniyah. Yang ketiga menjelaskan ihwal-ihwal orang-orang munafik. Dan yang terakhir menjelaskan hukum-hukum amaliyah dalam masalah ubudiyah dan muamalah seperti sholat, zakat, puasa, haji, qisas, talak, jual beli, riba, dan lain-lain. Baik, oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan juga mohon maaf karena apabila saya menjelaskannya itu kurang dimengerti. Dan juga saya sangat-sangat berterima kasih kepada siapapun yang mau mendengarkan penjelasan dan pembahasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.